Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membicarakan soal undang-undang tentang MK. Jadi ada daftar inventarisir masalah yang saya buat terkait dengan undang-undang MK ini. Oke, kita akan berbicara di daftar inventarisir masalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, di mana ini Undang-Undang MK yang baru, perubahan. Nah, kenapa saya katakan ada masalah di sini? Yang menurut catatan saya itu ada dua ya. Yang satu di pasal 23 ayat 4. Jadi terkait dengan pemberhentian hakim oleh presiden itu atas permintaan ketua MK. Ini menjadi lucu karena apa? Kalau kita belajar hukum administrasi negara di awal, itu jelas bahwa dalam hukum administrasi negara itu kita mengenal yang namanya asas contrarius actus. Nah, apa itu asas contrarius actus? Itu pejabat tata usaha negara, saya singkat di sini TUN, itu yang memberikan SK berhak untuk mencabut SK itu sendiri. Nah, hakim MK itu ketika dilantik itu dapat SK dari presiden. SK-nya dari presiden. Ingat ya, ketika presiden sedang membuat SK, mengeluarkan SK, besiking itu dia bertindak sebagai kepala negara. Oleh karena itu orang-orang yang dikasih SK pengangkatan oleh presiden, maka ia mempunyai fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara, termasuk uang kehormatan, mobil dinas, para staf, dan lain sebagainya. Nah, dalam kategori ini ada kejadian menarik. Jadi ketika salah satu hakim MK yang punya permasalahan etik lah, kemudian diputus bersalah, dan itu posisinya harus dipecat. Maka pemecatannya itu harus melalui permintaan dari ketua MK. Nah, padahal tidak perlu melalui ketua MK. Tidak perlu melalui jalan ketua MK yang meminta. Tapi presiden pun berhak. Tetapi dalam konteks ini, ketika ada nomenklatur yang mengatakan ketua MK yang meminta, maka menjadi problem seolah-olah kewenangan presiden itu dihalangi oleh ketua MK. Padahal suka-suka dong yang namanya presiden, yang namanya orang yang mengeluarkan SK, maka suka-suka pula ia yang mencabutnya. Terkait nanti konsekuensinya harus ada gugatan di PT UN dan lain sebagainya, itu urusan lain. Tapi yang namanya seorang pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan SK, maka ia bertindak sebagai bersegi satu, sepihak. Nah, ini menjadi problem. Catatan kedua saya itu terkait di pasal 87 huruf B ya, di mana undang-undang menganggap hakim yang sedang menjabat sudah dianggap memenuhi syarat. Jadi saat ini itu nggak perlu ada seleksi. Jadi sudah memenuhi syarat. Nah, ini menjadi problem. Karena seolah-olah legislatif melalui pembuatan peraturan undang-undang itu sudah memaksa presiden untuk mengeluarkan surat keputusan terkait dengan jabatan hakim. Seseorang itu menduduki jabatan hakim. Nah, ini akan menjadi problem karena tidak ada sirkulasi kekuasaan, di mana yang namanya sirkulasi kekuasaan itu menitik beratkan pada skema pemilihan atau seleksi. Nah, hakim saat ini yang dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ini tidak harus melalui seleksi otomatis.
Padahal dalam sistem good governance, sirkulasi kekuasaan itu penting. Maka dalam birokrasi ada yang namanya merit system dan lain sebagainya, prestasi dan lain sebagainya itu. Tuh, yang satu adalah soal seolah-olah presiden dipaksa untuk membuat SK langsung. Padahal dalam posisinya itu pemilihannya bisa melalui ada yang dari unsur MA dan ada yang unsur DPR, bahkan ada yang unsur dari presiden. Ya, saya kurang tahu ini presiden menerima apa adanya. Padahal yang mengajukan adalah eksekutif. Yang kedua, penetapan hakim oleh undang-undang ini nomor 7 tahun 2020 ini bertentangan di mana asas legislatif itu regeling, sedangkan basiking itu milik eksekutif. Artinya meskipun jadi tadi seperti yang saya jelaskan, DPR itu tidak boleh membuat pernyataan yang bersifatnya keputusan. Kayak di undang-undang ini kan mengatakan bahwa hakim yang sekarang dianggap memenuhi syarat. Ini menjadi problem karena ini berbentuk pernyataan, bukan peraturan. DPR itu atau legislatif itu modelnya regeling, peraturan. Sedangkan eksekutif modelnya adalah penetapan. Nah, tidak boleh di dalam regeling itu melakukan penetapan. Itu tidak boleh. Karena kalau kita ngomong regeling itu adalah ngomong syarat-syaratnya. Nah, kalau kita ngomong basiking bahwa apakah syarat itu sudah terpenuhi? Kalau sudah terpenuhi, maka saya kasih SK. Nah, gitu loh. Yang ketiga, adalah soal yang hakim yang menjabat lebih dari 10 tahun ini nih. Ini sangat bagi saya ini ada kejanggalan. Orang mengatakan ini filosofinya kalau kita dilihat di naskah akademiknya yang tahun 2016 ya, itu masa hakim diperpanjang karena untuk menghindari sifat-sifat transaksi yang ada di DPR maupun ada di presiden. Ini naskah akademik 2016 ya. Nah, supaya menjaga keindependenan seorang hakim. Nah, padahal kalau logikanya seperti itu, ini akan bertentangan dengan teori yang terkenal, teori yang masyhur waktu itu. Ya, saat ini masih masyhur digunakan oleh banyak kalangan, yaitu power tend to corrupt, absolute, power corrupt absolutely. Jadi semakin absolut kekuasaan, semakin panjang kekuasaan yang ia dapat, semakin besar kekuasaan yang ia dapat, maka potensi korupsi itu akan besar. Bayangkan ini, seorang pejabat negara mempunyai kekuasaan lebih dari 10 tahun. Ini akan menjadi problem itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara soal independen ya, kalau soal independen bukan masa jabatannya yang diperpanjang atau masa jabatan yang luas, tapi kita ingat ya teorinya Klitgett ya, Klitgett itu yang mengatakan bahwa ketika kekuasaan itu untuk meminimalisir kekuasaan maka harus ada pengawasan, pengawasan yang melekat, pengawasan yang ketat, ini untuk meminimalisir. Jadi menurut saya bukan soal untuk menjaga independen seorang hakim itu bukan jabatannya yang dilebihkan, tetapi ada pengawasannya yang diperketat. Nah persoalannya MK sekarang kan tidak ada pengawasannya. Dan TKUT tidak ada lembaga lain yang mengawasi, hanya intern saja yang melakukan pengawasan. Ini menjadi problem. Nah, padahal yang namanya hakim itu tanda kutip bukan membuat program ya. Produk utamanya bukan program sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. Kalau eksekutif, presiden itu membuat program, maka dibutuhkan waktu karena program itu ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi. Nah, hakim itu tugasnya itu bukan program. Hakim itu adalah memberikan putusan dengan baik. Kenapa dengan baik? Karena kalau kita belajar filsafat ya, kita belajar filsafat hukum. Jadi fakultas hukum pertama kali di Eropa itu ada di Bologna waktu itu, Italia, Bologna, Italia. Nah di situ yang diambil, yang jadikan profesor-profesor atau dosen-dosen di situ adalah para golastor, para penafsir. Jadi penafsir itu dijadikan dosen supaya orang-orang yang dididiknya itu menjadi ahli tafsir. Nah, kenapa jadikan ahli tafsir?
ini kemudian berbanding lurus dengan putusan-putusan pengadilan, di mana dalam putusan pengadilan itu di dalam pertimbangan hukum atau pertimbangan majelis itu ada tafsir-tafsir yang dimainkan. Nah, disitulah kemudian filosofi sebagai seorang juris, seorang hakim. Nah, bukan sebagai seorang perancang sebuah pembangunan. Perancang pembangunan itu adalah wilayah presiden. Kalau hakim adalah wilayah tafsir-tafsir tertentu. Nah, maka kalau filosofi atau tujuan utama adanya perubahan Undang-Undang MK ini adalah untuk masa independensi, maka menurut sependek pengetahuan saya, ini tidak menjawab itu semuanya. Karena ada beberapa permasalahan, bahkan malah melegitimasi kekuasaan presiden. Namun, kekuasaan presiden yang dilegitimasi itu, yang dikurangi itu oleh presiden, diterima. Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah presiden menerima karena ketidaktahuan atau karena memang tidak mengoreksinya, karena yang mengajukan adalah pihak eksekutif. Sedangkan presiden adalah pimpinan eksekutif itu sendiri. Nah, demikian. Terima kasih yang sedikit yang saya uraikan terhadap masalah-masalah yang ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.